Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Maka dalam 2 kali 24 jam, usai keputusan tersebut dibacakan akan ada pemilihan Ketua baru MK. Lantas siapakah calon Ketua MK yang baru? Dan sudah bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Ausirion Dholu di gedung MK. Selamat siang Rio, silakan dengan laporan Anda. Iya, selamat siang Rizky. Memang kalau kita bicara soal proses pemilihan ketua dan juga wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang baru pasca putusan MK beberapa hari yang lalu yang memutuskan bahwa ketua MK Anwar Usman ini melakukan pelanggaran kode etik berat hingga dicopot dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Ini memang mekanismenya sudah diatur secara detail di dalam peraturan MK nomor 6 tahun 2023 yang mana ini merupakan landasan hukum untuk digunakan pada proses pemilihan Ketua MK dan juga Wakil Ketua MK pada 15 Maret 2023 yang lalu. Memang belum lama begitu, karena yang pada akhirnya pada saat itu memutuskan nama Anwar Usman untuk menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga Saldi Isra sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Namun karena sejumlah dinamika yang terjadi bahwa hari ini dilangsungkan rapat pleno dari para majelis hakim yang dilangsungkan secara tertutup yang dilakukan pada hari ini sejak pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di lantai 16 gedung Mahkamah Konstitusi yang sudah berlangsung hingga pada saat ini. Dan tadi kami mendapatkan informasi ini dari juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono yang menyebutkan bahwa rapat internal tersebut dihadiri oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi untuk kemudian mencari kesepakatan ataupun musyawarah mufakat terkait dengan siapa nama yang akan menggantikan Anwar Usman untuk duduk sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru begitu. Namun sesuai tadi peraturan MK yang saya sebutkan nomor 6 tahun 2023 memang diatur mekanismenya ada 2 cara. Yang pertama itu akan dilangsungkan musyawarah mufakat yang sudah berlangsung yang tadi saya sebutkan sejak pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Namun jika tidak ditemukan kesepakatan dari pembahasan di dalam rapat tertutup tersebut, maka akan dilangsungkan pemilihan secara voting yang akan dilangsungkan secara terbuka di ruangan yang ada di tepat di belakang saya ini jika tidak ditemukan kesepakatan di dalam rapat internal tersebut. Seperti yang memang sudah dilakukan pada tanggal 15 Maret 2023 yang lalu, bagaimana proses pemilihan Ketua MK pada saat itu ini dilangsungkan secara voting terbuka di mana pada saat itu Anwar Usman mendapatkan suara 5/4 begitu yang akhirnya terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Kita masih tunggu bagaimana rapat internal yang sedang berlangsung di lantai 16 gedung Mahkamah Konstitusi pada saat ini, karena memang sekali lagi bahwa jika tadi Fajar Laksono juga tidak menyebutkan secara detail akan berapa lama kira-kira apakah ada batasan waktu bagi majelis hakim untuk memutuskan nama pengganti Anwar Usman di dalam rapat internal tertutup tersebut. Namun yang pasti adalah jika kesepakatan tersebut tidak dapat dipastikan dalam rapat tertutup tersebut, maka akan dilangsungkan voting secara terbuka yang dapat disaksikan oleh publik bagaimana proses pemilihan yang akan dilangsungkan begitu. Terkait dengan nama-nama yang kemudian muncul yang beredar di publik yang memang sesuai dengan yang sudah dilakukan, proses pemilihan yang dilakukan pada tanggal 15 Maret yang lalu, kita ingat pada saat itu bahwa nama Saldi Isra, Guntur Hamzah, Arif Hidayat, memang ini merupakan nama-nama yang potensial yang mungkin saja akan menggantikan Anwar Usman di dalam proses pemilihan tersebut. Karena kalau kita ingat pada saat itu bahwa Saldi Isra juga cukup memiliki suara yang cukup tinggi, bagaimana pada akhirnya ia menduduki jabatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Juga ada nama Arif Hidayat yang pada saat itu head to head dengan Anwar Usman yang sama-sama sebenarnya dalam proses voting pertama ini sama-sama mendapatkan 4 suara. Di proses voting kedua juga sama-sama mendapatkan 4 suara pada proses pemilihan yang lalu. Barulah pada proses voting yang ketiga pada akhirnya Arif Hidayat terpaut kekurangan 1 suara yang pada akhirnya diputuskan nama Anwar Usman untuk menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Kita patut tunggu bagaimana dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi karena hingga pada saat ini belum ada informasi terkini terkait dengan bagaimana rapat di dalam rapat internal yang dilakukan oleh 9 majelis hakim. Namun dari informasi yang sudah kami himpun bahwa meski mantan Ketua MK Anwar Usman
telah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik dan juga dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi begitu. Namun hari ini ia juga tetap mendapatkan hak suaranya untuk bisa mendukung ataupun ikut voting dalam mendukung calon hakim yang baru, namun ia tidak memiliki hak untuk dipilih kembali sesuai dengan putusan MK yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Rizky. Baik, Ausirion Dholu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.